Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita seberataan dan melimpahkan kesehatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini jadi sebab terbuka lebar pintu kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Asy-Syaraful Bahi. Di pertemuan terakhir kita masih membaca ucapan-ucapan seorang wali besar di Tarim, yaitu Al-Imam Abdurrahman bin Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Selanjutnya ujar beliau, wadum ala tilawatil Qur'ani wa qaulati la ilaha illallah. Wadum, dan terus meneruslah, dari kata dasar dama yadumu dauman. Wadum, terus meneruslah, ala tilawatil Qur'an, terus meneruslah engkau membaca Al-Qur'an. Wa qaulati la ilaha illallah, dan teruslah alias bahasa kita rancaki terus mengucap ucapan la ilaha illallah. Imam Abdurrahman bin Ali As-Sakran Jarsidin, wadum ala tilawatil Quran. Jangan kada ingat, jangan lupa, teruslah banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena manfaat, fadilat, keutamaan dibalik membaca Quran banyak benar. Hasil yang bisa kita dapat kalau kita nih rancak tadarus, rancak membaca Quran, hasil yang nyata kotoran hati itu terkikis. Karat-karat hati itu terkikis. Nang rigat-rigat di dalam hati itunya rontok. Kenapa demikian? Sesuai hadis Nabi, suatu hari diriwayatkan Rasulullah itu sidin pernah bersabda, dan ini dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Ujar Nabi,
Innal quluba tasda'u, sesungguhnya hati kita itu bisa berkarat. Kama yasda'ul hadid, sebagaimana wasi bisa berkarat. Hati kita jar Nabi bisa berkarat, korosi, dan tadinya bening wasinya nih, mengkilat ulahan orang negara, asah terus mengkilat karena banyu, kilatannya hilang apa kada? Hilang, berkarat langsung. Begitu pula hati ini, ujar Nabi, bisa berkarat bagaimana berkaratnya wasi. Kila wa ma jala'uha ya Rasulullah. Sahabat bertakun, kalau memang hati kami ini ya Rasulullah bisa berkarat, rigat, fama jala'uha, kayak apa cara mengkilawakan pulang? Kayak apa caranya ya Rasulullah supaya bercahaya pulang, jangan berkarat? Apa ajar Nabi? Tilawatul Quran wa dzikrul maut. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan yang kedua, banyak-banyak mengingat kematian. Artinya mansus, ada dalil jelas fadilat membaca Quran, maulah hati kita bakilau bahasa. Hati kita nang rigat, kadap, bekarat, itu bisa bercahaya bahasanya, berkilau. Dengan apa? Diasah dengan membaca Al-Quran. Lalu kayak apa seandainya kalau kita nih membaca Quran terbata-bata, lambat, kada bisa belajar pulang dari nol mulai bahasa. Dan jangan sampai gara-gara pian berumur sudah tua lalu supan belajar Al-Quran. Jangan pian karena merasa sudah tua lalu sungkan, malu, supan untuk belajar Quran. Kalau memang supan tak kumpul lawan kakanakan, belajarnya cari ustadz nang kawa membimbing pian. Atau pian minta les dengan ustadz tertentu mengaji itu. Jangan sampai kita nih roh pisah dari jasad, meninggal dunia, tapi kada bisa membaca Quran. Wah, terlalu benar gitu. Terlalu benar seseorang yang mengaku muslim, muslimah, sama mengaku Islam, berkitab sucikan Al-Quran, dan inya tahu itu salah satu yang akan ditakuni di dalam kubur, tapi meninggal dunia, roh berpisah dari jasad, kada bisa membaca Quran. Itu terlalu. Padahal panjang waktu diberi Allah Ta'ala, sepanjang hidup inya tuh berkesempatan belajar. Wadum ala tilawatil Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena fadilatnya tadi luar biasa. Wa qaulati la ilaha illallah. Dan terus meneruslah juga banyak-banyak mengucap lafaz zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ratusan sehari, ribuan lebih baik lagi. Kalau amaliyah wali-wali itu ditarik, Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, beliau ini salah seorang wali yang ada di kota Tarim. Disebut dalam manaqib beliau itu amaliyah sidin istiqamah saban hari 25.000 kali la ilaha illallah. Itu saban hari berapa ribu? 25.000 saban hari, bukan yang sebulan sekali, apalagi setahun sekali. Mungkin kita kan gitu kadang ba'amaliyah atau panas-panas tahi ayam, bahnya mimpi buruk, tegugur ke jurang, ada api, ada ular, isuk rajin beribadah, paluh-paluh bakatik tasbih.
Banyak 2-3 hari begaul, bakawanan pulang. Bakawanan lawan kawanan nang rancak dikawani. Hilang pulang rasa takut tadi. Hilang pulang semangat ibadah. Nah tuh manis-manis tahi ayam. Panas-panas tahi ayam juga. Kada manis bang tahi ayam. Ada yang pernah merasa ya? Jadi Imam Abdullah bin Husain bin Tahir 25.000 per hari lafaz la ilaha illallah. Kita setidaknya ya paling kada 100, 200. Apa fadilatnya juga? Yatajaddadu bihi al-iman. Orang nang rancak melafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, imannya diperbaharui, fresh pulang iman. Ujar Nabi dalam hadis, jaddidu imanakum akthiru min qauli la ilaha illallah. Jaddidu, perbaharui. Artinya bagusi pulang iman kita, hanyari pulang iman itu. Caranya apa? Akthiru, ujar Nabi, min qauli la ilaha illallah. Banyaki melafazkan la ilaha illallah. Artinya kalau wayah-wayah kita ini merasa kandur, semangat berbuat ibadah, kulir, perbaharui iman dengan banyak-banyak lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus ratusan. Wala tatruk qiyamal laili aslan fa innal khaira kullahu jumi'a fihi. Selanjutnya, wala tatruk qiyamal laili aslan fa innal khaira kullahu jumi'a fihi. Dan jangan meninggalkan qiyamul lail sama sekali. Fa innal khaira, karena sesungguhnya semua kebaikan kullahu jumi'a fihi, dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam qiyamul lail. Bangun di malam hari untuk ibadah qiyamul lail. Jangan tinggalkan qiyamul lail sama sekali, ujar Sidin. Karena seluruh kebaikan, alif lam lil istighraq, seluruh kebaikan itu dalam sudut pandang Imam Abdurrahman bin Ali As-Sakran, jumi'a fihi, dikumpulkan Allah di dalam ibadah bangun di tengah malam. Wa ma uqida aqdu wilayatin liwaliyin. Jangan salah-salah harakatnya. Bahasa Arab ini salah-salah harakat hancur artinya. Jadi jangan mahayatau. Amun kada belajar bujur-bujur nahu sorab kada menuntung, jangan coba-coba menerjemahkan sekahandak surang, lalu limpat, sasat, kasihan nang mendengar. Wama uqida mabni li majhul aqdu wilayatin liwaliyin, dan tidaklah seorang wali itu dilantik. Artiakan yang singkat, tidaklah seorang wali itu dilantik menjadi wali min auliyaillah, dari kalangan para wali-wali Allah itu, illa billaili, kecuali di waktu malam. Tidaklah ada wali diangkat pangkatnya jadi wali kecuali di malam hari, yaitu ringkasnya. Kadada nangaran wali Allah tuh diangkat, dilantik jadi wali itu waktu siang, dada. Atau waktu sore diangkat derajatnya jadi wali, kada. Atau waktu pagi, kada.
Tapi seorang wali Allah lantik jadi wali dalam sudut pandang ilmu Allah Ta'ala itu di waktu malam. Menunjukkan malam itu waktu istimewa. Apabila malam itu masuk setelah maghrib sampai menuju fajar terbit waktu subuh, itu al-lail namanya, malam. Makanya majelis ilmu tuh bagus malam. Cuman jangan tengah malam. Ya, mohon maaf, ada akhir zaman lah majelis taklim ya. Digelar ada majelis taklim. Kapan waktunya? Jam 2 malam. Apa yang dikaji? Ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifat pada Allah. Kenapa bukan pian nih bermajlis tengah malam? Karena itu waktunya para wali bermunajat. Dicek-cek di situ ada buan mata-mata umpat hadir harau pada karuan tampuh kajiannya. Kenapa tengah malam? Supaya kada dianalisa orang bahwa kajiannya siwah kada berkitab apa nang disimpulkan dari kepala warak. Nah itu kacau. Kada ada sejarah majelis taklim tengah malam orang banyak. Kenapa? Karena waktu istirahat. Kalau qiyamul lail oke. Kalau ibadah munajat oke, dan itu sendiri-sendiri, bukan kegiatan taklim. Beda kalau di pesantren. Kalau pesantren terkadang ada kegiatan tengah malam untuk membaca beberapa kitab, khususnya di bulan Ramadan, memanfaatkan waktu malam. Wa ma uqida aqdu wilayatin liwaliyin min awliya illahi illa billah. Tidaklah seorang wali itu dilantik kecuali di waktu malam. Fa inna rabbana jalla wa ala yanzilu fin nisfi awi thuluthil akhiri minal lail. Nah, sini berbicara keutamaan malam pula. Fa inna rabbana jalla wa ala yanzilu fin nisfi awi thuluthil akhiri minal lail. Karena sesungguhnya Tuhan kita yang maha agung dan maha tinggi, jalla wa ala, sesungguhnya Allah Tuhan kita yang maha agung maha tinggi, yanzilu, turun. Nah, turun di sini kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan secara fisik. Karena kalau diartikan secara fisik fatal, bertolak belakang dengan ayat muhkam, ayat yang jelas, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Sesungguhnya Tuhan kita yang maha agung dan maha tinggi, yanzilu fin nisfi awi thuluthil akhir minal lail. Sesungguhnya Tuhan kita yang maha agung dan maha tinggi turun ke langit dunia di waktu tengah malam atau sepertiga akhir dari malam. Turun di sini artinya luasan besaran pantauan Allah lebih luas dan lebih lebar dari waktu yang lain. Artinya ataya wa minan, pemberian Allah itu lebih terbuka lebar, lebih berpotensi Allah julungi pada hamba-hambanya di waktu tengah malam atau sepertiga akhir waktu malam. Kayak apa mengetahui sepertiga akhir? Malam dibagi 3. Kalau malam itu bermula maghrib dan berakhir pada waktu fajar subuh, kira-kira dibagi 3, dan sepertiga yang ujung akhir menjelang subuh itu yang dimaksud ats-tsulutul akhir, sepertiga akhir. Itu waktu-waktu yang dahsyat yang diumpamakan Allah pun turun ke langit dunia di waktu tersebut. Artinya luasan kesempatan untuk Allah beri anugerah-anugerahnya bagi para hamba lebih terbuka lebar di waktu itu. Wa usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi, dan Nabi kita usriya bihi, diisrakan dan dimi'rajkan
fihi di dalam waktu malam. Nah, ini berbicara tadi keutamaan malam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra sekaligus Mi'raj fihi di waktu malam. Wa kam dzakarahullahu ta'ala fil Qur'ani ka qaulihi ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan wa inna anzalnahu fi lailatul qadri wa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Wa kam dzakarahullah ta'ala fil Qur'an, dan berapa banyak Allah sebut kata malam dalam Al-Qur'an. Artinya banyak mana rancak Allah Ta'ala menyebut al-lail, kata malam itu di dalam Al-Quran. Kaqaulihi Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya lailan di waktu malam, di sedikit waktu malam. Ada disebut lail. Allah pilih perjalanan istimewa Isra Mi'raj itu di waktu malam, kada siang, menunjukkan malam itu luar biasa. Wa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Begitu pula firman Allah tentang malam qadar. Inna anzalna, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadri, di malam Lailatul Qadar. Ada lailah, disebut kata malam pulang. Dan Allah memilih waktu menurunkan Al-Quran ke langit dunia di malam hari juga. Kada memilih siang, kada waktu duha, kada sore. Artinya apa yang Allah pilih berarti itu yang terbaik. Yang ketiga, wa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Firman Allah yang lain, Allah berfirman, inna anzalnah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh keberkahan. Disebut lagi kata malam, menunjukkan dahsyatnya waktu malam. Bahkan tadi Lailatul Qadar yang khairu min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan, itu pun malam. Lailatul Qadar, kadada Naharul Qadar, kadada. Nahar itu siang bahasa Arab. Adanya Lailatul Qadar, kadada Naharul Qadar disebut di Al-Qur'an. Artinya waktu malam itu dahsyat. Khairu min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya orang yang bertepatan beribadah di malam Lailatul Qadar sama hanya beribadah lebih dari 80 tahun fadilat amalnya. Orang yang menggawi sesuatu bertepatan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, amaliyahnya seakan menggawi selama 80 tahun lebih. 1000 bulan soalnya. Kalau pian bertepatan malam Lailatul Qadar itu baca Quran, maka bacaan pian pahalanya dicatat dikali lipatkan seakan 80 tahun beramal ibadah membaca Quran. Kalau pian bertepatan malam Ramadan Lailatul Qadar pian main dum, main dum, pak di sini kerating deng botol, hema piton, terjongkok, balak anam. Wah, ini. Maka seakan-akan pian itu main dum selama 80 tahun lebih. Sia-sia. Malam Lailatul Qadar. Makanya 10 malam akhir Ramadan, jangan sampai 10 malam terakhir Ramadan itu kadada diisi ibadah. Karena siapa tahu bertepatan malam Lailatul Qadar dan pian ada menggawi satu ibadah, dapat fadilat 80 tahun beribadah nang itu. Tapi kalau pas bertepatan Lailatul Qadar begadang-gadang main dumora, maka sama halnya inya digantung botol kerating deng selama 80 tahun. Telinga. Nah itu tadi kembali pada penyebutan kata lail, malam.
Lalu Sidin lanjutkan, wa qala ba'du salihin, sebagian orang saleh berkata, alaika bisahar, bergadanglah. Dengarkan dulu, ini begadang rame, hadang. Alaika bisahar artinya bergadanglah. Wa illam yakun bi ibadatin, walaupun bukan dalam keadaan ibadah. Artinya belajarlah begadang walau bukan dalam keadaan ibadah. Fal murad al istiqadhu, yang dimaksud di sini begadang adalah bangun di waktu tengah malam, walaupun bukan dalam bentuk ibadah. Artinya latihan barang bangun waktu malam. Atau jangan guring sama sekali, begadang sahar. Fa in istata'ta an la takuna akhiral laili illa mustaiqidhan faf'al. Kalau engkau mampu berada di akhir penghujung malam dalam keadaan bangun, maka lakukan. Apabila engkau mampu berada di penghujung malam dalam keadaan bangun, maka lakukan, walau bukan dalam hal ibadah. Jasidin. Sampai kayak itunya nasihat Imam Abdurrahman bin Ali As-Sakran. Alaika bisahar, begadanglah Jasidin, wa illam yakun bi ibadah, walau bukan dalam bentuk beribadah. Latihan barang begadang. Kalau kita di zaman modern ini nyaman, ada lampu, ada listrik. Hal-hal yang bisa menunjang bangun malam itu nyaman kita. Wah ini iyalah. Alarm ada, HP kawa, ma'anu alarm. Ini yang kita baca ucapan-ucapan ulama bahari nang perangkat elektronik kedada, listrik kedada. Nangaran masuk waktu malam tuh kadap gelap gulita kecuali cahaya rembulan dan cahaya mungkin lampu api dan sebagainya, lilin. Kalau kita wah ini sebenarnya nyaman bangun malam. Kalau keadaan kadang kita koler, lalu hendak bakijim guring pulang, nyalai paksa lampu. Oh, alarm, kawak disetel bangun. Kayak pacarnya jam 4, sejam sebelum azan subuh, contohnya aku bangun, aku hendak 2 rakaat. Bangun tengah malam, nyalai alarm. Atau lagi ketika bangun tengah malam itu kawak bola kopi kita. Nyaman. Menjarang banyu panas nyaman, ada alatnya, tinggal ketek panas. Bahari itu nak bola kopi malam-malam malikit mencari kayu bakar hulu mencucul kada ada korek api bahari pancis dada. Lucut, kita ini dipermudah sebenarnya, cuman nang paling pangulir bubuhan kita juga. Bubuhan bahari itu kau aja bangun tengah malam istiqomah tahajud dengan segala keterbatasan kita, dengan segala hal yang bisa menunjang kenyamanan dalam ibadah tetap kolir. Nah inilah penyakit kita. Amun ngantuk kadap nyalai sabratan lampu di rumah no. Ayo anak goreng belum. Kalau bisi HP lebih sebuting beratan setel alarm. Andak di atas lemari. Jadi anak memati harus berkursi anggap. Jadi kalau ada alasan lagi kadang kita bangun teng mati gitu. Tapi kalau di andak atas lemari harus ada gerakan badan. Halo ya Allah ambil kursi mati. Artinya kawa kita nih berlatih untuk bangun tengah malam. Mun orang bahari kada ada alarm. Kada ada ini. Nah, itu tadi. Alaika bisahar wa illam yakun bi ibadah. Begadanglah, latihan begadang walau bukan dalam keadaan ibadah. Kenapa? Harapan beliau orang nang bangun tengah malam begadang kada ada pikiran lainnya, apa nak digawi? Ibadah tenang. Ambil wudu 2 rakaat. Cuman di era modern ini mun bangun tengah malam banyak kegiatan. Alai TV, Liga Champion pulang.
Nah, mun bahari itu bangun tengah malam, apalagi mau kada ambil wudu sembahyang. Kalau engkau mampu di akhir malam itu dalam keadaan bangun, maka kerjakan. Ingat akan tadi, tidaklah seorang wali dilantik kecuali di waktu malam, Jarsidin. Dan berapa banyak kata malam itu disebut Allah dalam Al-Quran. Saking luar biasanya waktu malam. Wa Allahu fi samti wa dzikri wa an la tatakallama bi ghairihi illa fi ma la budda minhu wad'uli wassalam. Nah, beliau tutup di akhir Allah fi samti. Perhatikanlah Jarsidin, banyak-banyaklah as-samti, berdiam. Banyak-banyaklah berdiam diri. Artinya kada bepandir, kada bacarocos, kada ngobrol, kada marudai. Banyak-banyak berdiam. Wa dzikri, dan banyak-banyaklah berzikir. Wa alla tatakallama bi ghairihi, dan janganlah engkau berbicara kecuali dalam bentuk zikir. Illa fima la budda minhu, kecuali kalau memang sesuatu itu harus untuk dibicarakan, hanya bepandir itu. Nah, nasihat sidin terakhir nih, jangan banyak pandir, banyak berzikir, usahakan bepandir itu sesuai kebutuhan aja. Ada kebutuhan hanya bepandir. Kalau nang hal-hal lain, nafsu lisan, syahwatul lisan, hendak bepandir terus, hendak marudai terus, habis bahan ada dicari bahan lain pulang. Kada ada habisnya bepandir terus, jaka ilat tuh kawa bepandir, istirahatkan pengaku je ilat. Marudai terus sih kami nih, jaka kawa ilat tuh bisa ilat pulang. Bisa protes lawan kita nih. Terutama yang memiliki sifat syahwatul kalam, syahwatul lisan. Lidahnya tuh ada syahwat. Apa syahwatnya? Bepandir. Sehari jaga ada bepandir itu masam tuh kil. Pasti menggosip A, menggosip B, mendirakan A, mendirakan B, mendirakan kisah orang dan sebagainya. Wad'uli wassalam, ditutup oleh beliau, wad'uli, doakan saya, wassalam, dan mudah-mudahan dapat keselamatan. Wah, ini akhir dari penutup kalam beliau. Insya Allah di pertemuan selanjutnya terakhir, kitab kita Asy-Syaraful Bahi ini kita khatamkan. Artinya pertemuan selanjutnya itu selesai kitab Syaraful Bahi kita, dan insya Allah di pertemuan selanjutnya pulang karena hanya kita melanjutkan mengkaji kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Dalam proses pemesanan masih kitabnya, karena kalau sudah tersedia jamaah bisa memiliki kitabnya. Jadi pian ketika mengaji berduduk di sini ada pegangan kitabnya. Judul kitabnya ulun ingatkan lagi, Kaifa Takunu Ghaniyan, yang artinya kaifa, bagaimana, takunu ghaniyan, engkau menjadi orang kaya. Bagaimana caranya engkau jadi orang sogeh. Apa maksud kitab ini? Isinya adalah seputar nas-nas, dalil-dalil, makalah-makalah ajaran Islam yang fadilatnya untuk kelancaran rezeki. Amaliyah-amaliyah tertentu yang mujarrab, yang terbukti melancarkan rezeki. Amaliyah-amaliyah yang langsung dilajarkan Nabi pada sahabat untuk cepat melunasi hutang, ada di situ. Nah, ini ketujuh ibu-ibu nih. Yang banyak hutangan kredit elektronik dan sebagainya.
Kemudian lagi seputar tentang fadilat mencari nafkah yang halal lengkap. Insya Allah itu kita lanjutkan di pertemuan setelah pertemuan ini. Judul kitabnya tadi Kaifa Takunu Ghaniyan. Siapa yang mengarangnya, siapa yang menyusunnya? Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Aidarus Al-Mulaqabu Bisa'ad. Seorang ulama besar tarim yang sudah wafat kisaran 5-6 tahun yang lewat. Nama beliau Habib Sa'ad Al-Aidarus. Dan ulun termasuk belajar lawan sidin ketika beliau masih sigar hidup di Tarim. Beliau itu termasuk ulama yang disegani, masyhur di Tarim, yang banyak benar karangan-karangan kitab-kitab beliau. Bahkan ada yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, ada yang ke bahasa Melayu di Malaysia, ada yang ke bahasa Indonesia. Kaifa takunu ghaniyan ini kalau kada salah ada juga yang sudah menerjemahkan ke bahasa Indonesia dan itu diperjualbelikan. Mungkin kalau kalian cari mungkin ada, mungkin. Cuman kita yang akan kita sediakan kitab bahasa Arabnya. Karena majelis ilmu itu minimal ada penguasaan bahasa Arab, itu baru dikatakan majelis ilmu yang bersanad. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu, mengangkat kejahilan dari diri menuju cahaya terang benderang ajaran Nabi. Amin ya rabbal alamin.